Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yang pastinya kita harus sehat dan bersemangat. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori sosiologi atau bab sosiologi kelas 10 yang berjudul Ragam Gejala Sosial di Masyarakat. Setelah mendengar judulnya, pasti kita akan membahas tentang permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, di sini ada pendapat dari Emil Durkheim yang menjelaskan bahwa keragaman sosial yang dimaksudkan adalah keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral. Tidak dimungkinkan tiap individu berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Nah, ini dijelaskan bahwa berarti keseragaman itu tidak ada. Itu hanya orang-orang tertentu. Nah, di sini akan membahas dulu masalah sosial. Yang dimaksud dengan masalah sosial itu adalah merupakan akibat dari interaksi sosial dalam keadaan normal. Interaksi sosial dapat dihasilkan integrasi, namun interaksi sosial juga dapat menghasilkan konflik. Jadi dengan adanya masalah sosial itu karena adanya interaksi sesama individu dan nanti akan yang berakibat baik atau buruk. Yang baiknya akan terus di integrasi sosial, kalau misalnya yang buruknya menjadilah konflik. Di sini ada tokoh sosiologi Indonesia yaitu Bapak Surjono Sukanto mengatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial dibedakan menjadi 4, yaitu masalah sosial faktor ekonomis, masalah sosial faktor biologis, masalah faktor psikologis, dan masalah sosial dari faktor kebudayaan. Nah, lanjut kita akan membahas tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat yang kita temui, bahkan mungkin kita sedang mengalami. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kejahatan. Yang ketiga, disorganisasi keluarga atau broken home. Yang selanjutnya, masalah generasi muda masyarakat modern. Selanjutnya, peperangan dan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, di sini banyak sekali permasalahan, apalagi sedang Covid seperti ini. Permasalahan semakin memuncak rasanya dan sepertinya semakin pusing dan tidak ada solusinya. Diharapkan semua orang bisa menstabilkan dirinya masing-masing untuk mencari jalan keluar. Selanjutnya akan membahas tentang norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau keteraturan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali lingkungan, yang kita bisa artikan bahwa norma sosial itu adalah aturan yang mengatur masyarakat yang ada di sana. Kita harus patuh karena itu demi kebaikan kita. Dan tidak banyak juga, atau misalnya ada beberapa orang yang sering melanggar, yaitu pasti akan mengenai konsekuensinya yang ada di lingkungan tersebut atau hukuman dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas penyimpangan sosial. Ada 2. Yang pertama, konformitas. Menurut John M. Shepard, konformitas merupakan bentuk interaksi ketika seseorang yang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tempat tinggalnya. Dan yang kedua, perilaku menyimpang merupakan perilaku dikatakan menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, ketika Indonesia mempunyai peraturan bahwa setiap anggota masyarakat harus membayar pajak. Banyak pajaknya, banyak jenisnya. Nah, kita harus membayar pajak, tapi kita tidak. Itu merupakan perilaku menyimpang. Hal kecil itu bisa dijadikan contoh. Dalam gejala sosial ini pasti ada dampaknya, dampak positif dan dampak negatif. Kita akan membahas dulu dampak positif. Nah, pengertiannya tersendiri, gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan bidang teknologi. Contohnya dengan ada bidang teknologi yang sangat canggih, kita bisa menggunakannya dengan baik. Contohnya,
mencari inspirasi untuk berusaha atau mencari nafkah dan untuk berkarya atau untuk belajar itu merupakan contoh yang baik. Tapi dampak negatifnya kita pasti mengalami atau misalnya melihat di masyarakat. Yang pertama, apabila kita tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, pasti kita akan menggunakannya dengan yang buruk. Contohnya, yang kurang bermanfaat, sering memainkan game. Bermain game merupakan salah satu dampak yang buruk. Selanjutnya, menonton konten yang tidak patut ditonton, yang kurang mengedukasi kita dalam belajar contohnya ya, dan kurang bermanfaat bagi kita semua. Itu merupakan adalah dampak negatif dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Dan ini merupakan salah satu contoh yang ada di masyarakat ya. Masalahnya adalah kemiskinan. Jangankan orang lain, mungkin kita sekarang ada dalam posisi tersebut. Apalagi saat COVID seperti ini, pasti kita sedang dirundung dalam kesusahan, apalagi dalam segi ekonomi, di mana Indonesia ini sekarang dalam terpuruk ekonominya. Yang miskin semakin miskin, maka dari itu kita semua dan pemerintah harus bekerja sama untuk membangun ekonomi. Dan ini merupakan salah satu contoh gejala sosial yang ada di masyarakat atau permasalahan. Nah, peperangan merupakan permasalahan yang dari dulu sampai sekarang mungkin masih terjadi. Kita sadari itu semuanya. Contohnya di Indonesia sendiri, Papua ingin memerdekakan dirinya sehingga aparat negara dan masyarakat Papua sebagiannya melakukan peperangan, serangan balik untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Itu merupakan salah satu contoh peperangan yang sedang ada di Indonesia. Dan ini merupakan contoh kenakalan remaja. Kita mengetahui bahwa remaja itu sangat unik, ingin mengetahui semua hal, tapi tidak berpikir panjang. Nah, dari itu kita semua orang tua ataupun siapapun berhak untuk membimbing anak-anak kita, tetangga kita, adik kita, atau saudara kita, siapapun itu, dengan baik, agar tidak salah jalan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus mengevaluasinya. Dan daripada itu, kita sebagai generasi bangsa akan meneruskan bangsa ini akan seperti apa ke depannya. Lebih baikkah atau lebih burukkah? Dan persiapkan itu semua menjadi anak bangsa yang baik dan benar. Dengan semangat belajar itu merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki diri dan untuk memperbaiki bangsa kita di masa depan. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang melaksanakan penerus para pahlawan dan pemerintah yang ada. Mungkin sekian saja yang dapat disampaikan oleh saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.